Real Madrid tekad amankan Raul Asensio dengan kontrak 5 tahun. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, diberitakan turun tangan langsung memperbarui kontrak bek berusia 21 tahun, Raul Asensio. Diungkapkan defensa sentral, Perez bertekad mempertahankan Asensio agar tetap bersama Los Blancos, dengan tawarkan kontrak jangka panjang yang juga mencerminkan pentingnya pemain itu untuk timnya. Tawaran kontrak tersebut diperkirakan akan berkisar 4 atau 5 tahun, dan termasuk klausul rilis yang mencapai 500 juta euro atau setara dengan 8 triliun rupiah. Ini mencerminkan kepercayaan Madrid pada potensi Asensio, sekaligus menjadi tekad mereka untuk menangkal ketertarikan dari tim-tim papan atas lainnya. Meskipun ia tampil gemilang di lapangan, gaji Asensio diberitakan bakal tetap kecil jika dilihat dari standar yang berlaku di Real Madrid, yakni sekitar 2 juta euro setara 33 miliar rupiah, dalam setahun. Namun, ini dipandang sebagai langkah maju yang signifikan bagi bek muda yang bernama lengkap Raul Asensio del Rosario itu, yang kontraknya saat ini akan berakhir di tahun 2026. Perpanjangan kontrak juga dipandang sebagai cara untuk pastikan bahwa Asensio merasa dihargai, sekaligus bisa membantunya beradaptasi lebih jauh lagi dengan perannya di lapangan. Posisi Carlo Ancelotti terancam Real Madrid terpuruk di La Liga dan Liga Champions. Penampilan inkonsisten Real Madrid musim ini kembali menjadi sorotan setelah kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao. Hasil tersebut membuat posisi pelatih Carlo Ancelotti dalam tekanan besar, terutama dari media Spanyol. Menurut laporan Daily Mail, kritik terhadap Ancelotti semakin gencar setelah Los Blancos meraih serangkaian hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, Real Madrid berada di posisi kedua La Liga, tertinggal 4 poin dari rival abadi, Barcelona. Krisis di La Liga diperburuk oleh performa buruk Real Madrid di Liga Champions. Tim asuhan Ancelotti saat ini berada di posisi ke-24 klasemen sementara setelah menderita 3 kekalahan dari 5 pertandingan. Ini merupakan start terburuk mereka dalam 1 dekade terakhir. Penurunan performa ini jauh berbeda dibandingkan musim lalu ketika Real Madrid meraih gelar Liga Champions pada Mei tahun 2024. Kala itu, mereka tampil dominan dengan Jude Bellingham dan Vinicius Junior sebagai kunci kesuksesan Los Galacticos. Musim ini, Real Madrid sudah menelan 5 kekalahan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan total kekalahan mereka sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 yang hanya 2 kali. Media Spanyol, Marca, menilai permasalahan utama Real Madrid bukan hanya performa individu pemain, seperti Kylian Mbappe yang dinilai mengecewakan, tetapi juga kurangnya strategi yang jelas dari Ancelotti. Selain itu, cedera pemain kunci juga memperburuk situasi. Vinicius Junior, Rodrigo, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, dan Aurelien Tchouameni harus absen dalam beberapa pertandingan penting. Florentino Perez beri peringatan. Presiden klub, Florentino Perez, dilaporkan telah memanggil Ancelotti untuk membahas situasi kritis tim. Pertemuan tersebut dinilai krusial, mengingat musim ini bisa menjadi salah satu periode terburuk bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Penampilan Real Madrid yang naik turun musim ini menjadi tantangan besar bagi Carlo Ancelotti. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Ancelotti harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan performa tim sebelum situasi memburuk lebih jauh. Real Madrid ingin merekrut bintang Arsenal senilai 83 juta pound selain upaya transfer William Saliba. Juara Eropa Real Madrid telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan bintang Arsenal William Saliba. Tetapi sekarang diyakini bahwa sensasi The Gunners lainnya ada di radar Carlo Ancelotti menjelang tahun 2025. Arsenal tetap pada pendiriannya saat Real Madrid mempertimbangkan untuk mendatangkan William Saliba. Tim asuhan Carlo Ancelotti sangat kekurangan pertahanan saat ini. Dengan David Alaba, Eder Militao dan Dani Carvajal semuanya berada di meja perawatan setelah mengalami cedera ACL. Tim asuhan Carlo Ancelotti dapat beralih ke Liga Primer untuk mencari bala bantuan pertahanan tengah kelas dunia sebagai hasilnya, dengan Saliba menjadi incaran utama. Saliba telah membentuk kemitraan yang tak terpatahkan dengan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan Arteta sejak awal tahun 2022 sampai tahun 2023. Dengan kedua pemain terbukti penting bagi misi Arsenal untuk memenangkan gelar pertama dalam 21 tahun, Gabriel berada di posisi teratas pencetak gol sundulan terbanyak di Liga Primer sejauh ini bersama dengan penyerang Nottingham Forest Chris Wood dan bintang Aston Villa Ollie Watkins.
dinilai sekitar 83 juta pound atau lebih oleh klub. Bahkan jumlah ini tidak akan cukup bagi mereka untuk menjual Gabriel saat ini, menurut sumber media Spanyol minggu ini. Statistik mengejutkan, Real Madrid lebih sering menang tanpa kehadiran Vinicius. Real Madrid mencatat kemenangan solid atas Getafe, meski tanpa kehadiran Vinicius Junior. Meski ketidakhadirannya terasa dalam laga melawan Liverpool di Liga Champions tengah pekan lalu, Los Blancos tetap mampu mengatasi absennya sang bintang asal Brasil di La Liga. Ada fakta menarik terkait kehadiran dan ketidakhadiran Vinicius dalam pertandingan Real Madrid. Melihat data statistik, Real Madrid ternyata memiliki catatan yang cukup baik, meski tanpa Vinicius. Dari 69 pertandingan resmi di mana ia tidak bermain, Madrid memenangkan 47 laga, dengan persentase kemenangan 68,11%. Sebaliknya, saat Vinicius berada di lapangan, tim memenangkan 182 dari 283 laga, dengan rasio kemenangan sedikit lebih rendah, yaitu 64,3%. Statistik ini menunjukkan bahwa Real Madrid tetap mampu tampil kuat, meski tanpa kehadiran Vinicius dalam susunan pemain mereka. Namun, angka-angka tersebut tidak menggambarkan keseluruhan cerita. Kehadiran Vinicius di lapangan seringkali menciptakan ancaman besar bagi pertahanan lawan. Kecepatannya, kelihayannya, dan kemampuannya dalam menyerang membuat para bek lebih fokus padanya sehingga membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dampak semacam ini sulit diukur dengan statistik, tetapi sangat penting bagi strategi menyerang Madrid secara keseluruhan. Di sisi lain, Kylian Mbappe, meski diakui sebagai pemain kelas dunia, belum mencapai level yang sama dengan Vinicius dalam hal menciptakan kekacauan di lini pertahanan lawan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk melawan Getafe, Mbappe memiliki lebih banyak kebebasan bergerak, tetapi gagal. Kendati statistik memberikan gambaran performa tim, angka-angka itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor tak kasat mata yang membuat pemain seperti Vinicius begitu bernilai bagi Los Blancos. Kylian Mbappe akhirnya cetak gol lagi, ingat beratnya tekanan di Real Madrid. Kylian Mbappe berhasil mengakhiri paceklik golnya bersama Real Madrid dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Getafe, Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 pekan lalu. Gol yang dicetak di babak pertama ini menjadi momen penting bagi penyerang asal Prancis tersebut, yang sebelumnya mendapat banyak kritik atas performanya yang kurang konsisten. Setelah pertandingan, Thibaut Courtois angkat bicara mengenai tekanan yang dihadapi Mbappe. Kiper andalan Real Madrid itu mengungkapkan bahwa ekspektasi tinggi di Santiago Bernabeu tidaklah mudah, terutama bagi pemain baru yang masih beradaptasi dengan atmosfer klub. Courtois membandingkan situasi Mbappe dengan pengalamannya sendiri ketika awal bergabung dengan Los Blancos. Ia mengakui bahwa tekanan besar sering membuat pemain kesulitan untuk tampil optimal. Kiper asal Belgia itu menambahkan bahwa semakin keras seorang pemain mencoba, terkadang semakin sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Saya pernah mengalami hal serupa, semakin Anda berusaha, semakin sulit rasanya. Tetapi penting untuk tetap tenang dan fokus pada hal-hal kecil terlebih dahulu sebelum menangani tantangan yang lebih besar, jelasnya. Courtois juga menegaskan bahwa performa kurang maksimal Mbappe bukan karena kurangnya komitmen atau profesionalisme. Yang terjadi padanya bukan karena kurangnya keinginan atau usaha, ini sama seperti yang saya alami dulu, ada saat-saat ketika semuanya terasa tidak berjalan sesuai rencana, katanya. Gol Mbappe melawan Getafe tidak hanya menjadi jawaban atas kritik, tetapi juga menunjukkan potensi kebangkitannya. Dengan dukungan dari rekan-rekannya, termasuk Courtois, Mbappe diharapkan mampu kembali ke performa terbaik dan memenuhi ekspektasi tinggi para pendukung Real Madrid. Real Madrid coba bajak bintang Manchester United ini di tahun 2025. Ada informasi menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dikabarkan sedang mengincar bek Manchester United, Diogo Dalot. Seperti yang sudah diketahui, Dalot kini merupakan salah satu pemain kunci di Manchester United. Ia kini jadi andalan di sektor wingback setan merah sejak era Ten Hag. Di era Amorim, sang bek juga masih jadi pemain andalan. Ia terus dipercaya untuk mengawal lini pertahanan Manchester United dan ia menunjukkan performa yang cukup oke. Relevo melaporkan bahwa performa Diogo Dalot itu menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos berencana untuk membajaknya di tahun 2025. Menurut laporan tersebut, Real Madrid menginginkan Dalot karena mereka butuh bek kanan baru.
Ini disebabkan stok bek kanan mereka cukup terbatas, apalagi Carvajal kerap mengalami cedera sehingga Carlo Ancelotti butuh tambahan tenaga di posisi tersebut. Apalagi Dalot juga bisa bermain sebagai bek kiri dengan sama baiknya, jadi Madrid semakin berminat untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah bergerak untuk mengamankan jasa Dalot. Mereka sudah menghubungi pihak sang pemain. Mereka mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut sang bek ke Bernabeu. Secara paralel, Real Madrid juga mengontak Manchester United. Mereka juga sudah menanyakan ketersediaan Dalot di tahun 2025 nanti.